Shalom Bapak Ibu Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sukacita dan tentu saja damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita semua. Selamat Hari Pentakosta, di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus atas setiap umatnya. Dalam pencurahan Roh Kudus kita bisa melihat karyanya yang begitu ajaib, nyata dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Shalom Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan tema God is atau siapakah Tuhan itu. Ya, hari ini kita sudah memperingati Hari Pentakosta di mana Roh Kudus, kita memperingati Roh Kudus dicurahkan atas setiap umatnya, dan kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 2 ada keajaiban, ada keberanian, ada kekuatan yang timbul dari kehidupan murid-murid Yesus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan saya kembali sebelum saya masuk dalam perenungan firman Tuhan, menurut Bapak Ibu, siapakah Tuhan itu? Ya, apakah Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang berhikmat, Tuhan yang kekal, Tuhan adalah gembalaku dan sebagainya, banyak hal teman-teman semuanya. Ya, tapi saya percaya bahwa pengenalan yang benar akan membawa kepada keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar akan membawa kepada kehidupan yang benar. Karena itu apa yang engkau percayai menentukan siapakah kehidupanmu. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, maka kehidupanmu engkau nggak perlu takut lagi dan merasa berdosa. Kenapa? Karena engkau sudah diampuni dan engkau sudah dipulihkan oleh karena kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa Dia adalah Tuhan yang engkau percayalah bahwa tidak ada kata terlambat. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan hikmat, kita percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu penting sekali kita mengenal siapa Tuhan kita. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya akan lanjutkan dan hari ini tema saya adalah God is my strength. Tuhan adalah kekuatanku. Sama-sama kita ucapkan God is my strength. Tuhan adalah kekuatanku. Karena berhubungan dengan Pentakosta, saya akan bawakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, untuk menghemat waktu, saya hanya membacakan ayat yang ketiga saja. Dikatakan seperti ini, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, yaitu kepada murid-murid Yesus di loteng atas Yerusalem pada hari Pentakosta. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kata hinggap di sini bukan hanya hinggap lalu pergi, ya, tetapi hinggap tinggal, bahkan duduk diam. Bukan hanya itu, tetapi kalau kita mempelajari kata katiso yang diambil dari kata hinggap itu, ia membenarkan, ia membetulkan kehidupan kita dari yang bersalah, dari yang berdosa menjadi memiliki kebenaran. Kehidupan manusia atau kebaikan manusia itu seperti kain lara atau kain kotor. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Tetapi karena Roh Kudus membenarkan kita, mengkuduskan kita, memurnikan kita, maka pekerjaan kita atau apa yang kita lakukan dapat dibenarkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan pertanyaan saya, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus, Martin Luther berkata bahwa Roh Kudus adalah agen utama yang bekerja di dalam hati manusia untuk membawa iman. Ia percaya bahwa tanpa pekerjaan Roh Kudus, manusia tidak dapat memahami atau menerima ini. Mengapa ada beberapa yang percaya kepada Injil kebenaran, ada yang tidak? Ya, karena ada yang berusaha berpikir dari apa yang dia pikirkan. Tanpa Roh Kudus engkau gak akan dapat mempercayai. Engkau perlu bantuan Roh Kudus untuk menerjemahkan firman dalam kehidupan. Dan saya percaya juga bahwa Edwin Palmer berkata orang yang menerima Roh Kudus tidak dapat melarang kuasanya untuk mengubahkan kehidupannya. Tapi Pak, mengapa kehidupan saya seperti ini Pak? Mengapa saya nggak bertumbuh Pak? Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan respon kita? Saya kasih contoh sederhana, pada suatu hari ada seorang ibu-ibu bekerja. Gitu ya. Dia harus berjalan sekitar 30 kilo untuk sampai ke dunia di pekerjaannya. Lalu ibu ini ya hari demi hari dia berjalan kaki, dia datang ya kan dengan basah kuyup ya, meskipun ada beberapa kilo ya, jangan 30 kilo lah Bapak Ibu ya, 10 kilo gitu ya, dengan kesusahan, wah dia berjalan kaki. Akhirnya bosnya mengatakan, aduh kasihan ibu ini, saya kasih sepeda pancal aja ya supaya dia bisa lebih ringan. Tetapi keesokan harinya ketemu bahwa ibu ini bawa sepeda pancal bukan lebih cepat, tetapi lebih lambat dan lebih capek. Ya, karena bosnya merasa iba dan kasihan, diberikan sepeda motor. Setelah dikasih sepeda motor, ya kan, justru semakin lama perjalanannya dan semakin berkeringat, semakin basah kuyup.
Lalu ditanyai kepada bos, kenapa kok kamu semakin terlambat? Padahal kan kamu udah kasih sepeda motor dan kasih sepeda. Ibunya bilang, ya kan, Pak, lebih baik Bapak ambil sepedanya, Bapak ambil sepeda motornya. Saya nggak mau, Pak. Lebih enak jalan. Kalau jalan saya nggak capek. Tapi kalau saya harus nonton sepeda, apalagi nonton sepeda motor 10 kilo, saya tambah capek. Apa sih dari peristiwa ini? Ya, ada lagu yang mengatakan, sepertinya kau memang dari planet yang lain, gitu ya teman-teman ya. Maksudnya apa? Terkadang Tuhan sudah memberkati, tetapi kita tidak tahu dan kita tidak sadar. Bahkan kita melewatkan berkat itu dan kita berusaha kembali kepada apa yang kita tahu. Apa yang dalam Tuhan? Tuhan dapat mengubah kehidupan dan Tuhan sudah mengubah kehidupanmu. Saya percaya bahwa Roh Kudus bekerja bagi setiap engkau yang sedang melihat saya. Nah, poin pertama yang mau saya sampaikan adalah Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk memperkatakan firman. Bukan hanya memperkatakan firman, menerima kekuatan, tetapi engkau menerima kekuatan daripada Roh Kudus supaya apa yang keluar dari lidah bibir kita adalah perkataan firman, adalah berkat daripada Tuhan, adalah yang berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Maka bangkitlah Petrus. Petrus yang dulunya penakut, Petrus yang dulunya tidak berani. Dia adalah seorang nelayan, tidak ada background teologi atau pendeta. Dia bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Perhatikan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Sepanjang sejarah 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus tidak pernah mengutip satu ayat pun dari nabi-nabi di Perjanjian Lama. Tetapi pertama kali, yaitu setelah ia memiliki penuh dengan Roh Kudus, ia berani mengucapkan firman Tuhan. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Terkadang kita nggak berani, ya, karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua. Tetapi di saat engkau penuh dengan Roh Kudus, di situ engkau berani memperkatakan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara Tuhan, engkau mau memperkatakan firman, kalau engkau tidak membaca firman Tuhan, bagaimana? Bukankah Roh Kudus berfungsi juga untuk menginsafkan kita, menyadarkan kita tentang kebenaran firman? Lalu dikatakan ayat yang ke-21, saya loncat. Ya, dikutip, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dia yang dulu ragu-ragu, dia dulu yang takut, dia yang dulu meninggalkan bahkan menyangkal Tuhan, tapi dia berkata, orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan bukankah ini adalah nubuatan daripada Yesus sendiri? Aku berkata kepadamu, Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Apa yang dalam Tuhan? Saya percaya dan saya berdoa, biarlah kita memiliki kuasa untuk memperkatakan firman. Percayalah Bapak Ibu, perkataanmu memiliki kuasa. Yang kedua, yaitu kekuatan untuk fokus kepada Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 26 berkata, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena itu ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan. Di dalam momen seperti ini Bapak dalam Tuhan, di mana ekonomi sedang tidak baik saja, ya, banyak penyakit yang terjadi di luar sana. Ya, pertanyaan saya adalah, apakah engkau tetap fokus kepada Tuhan? Mintalah kekuatan kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, aku mau tetap memandang kepada Tuhan. Ada sakit, ada masalah ekonomi, ada masalah rumah tangga, banyak sekali kita hidup dalam dunia. Untuk memiliki fokus kepada Tuhan tidak mudah. Cici saya barusan sakit, apakah kita tetap bisa fokus kepada Tuhan? Tidak mudah. Tetapi saya percaya di saat kita fokus kepada Tuhan, disitulah ada kekuatan yang baru. God is my strength. Kondisi kita hari ini tidak lebih baik daripada kondisi Daud. Kondisi Daud jauh lebih parah. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud dalam Mazmur Daud, yaitu pasal 34 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku.
tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Di tengah keadaan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Dan ini luar biasa, orang-orang percaya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung. Saya baca sebuah buku dari Nick Vujicic dengan tema Stand Strong. Teman-teman bisa klik review saya di sini. Ya, ada hal yang begitu luar biasa yang saya dapatkan. Nick Vujicic, ya, dengan kecacatan yang dia punya, dia suka dibully, dia suka ditindas oleh teman-temannya sekitar. Tetapi di saat itu dia curhat dengan omnya. Dia berkata, kalau seandainya aku punya tangan, aku punya kaki, saya akan balas dendam, saya akan bunuh mereka, saya akan pukul mereka. Ya, justru juga dia pernah mau bunuh diri karena keputusasaan. Tetapi omnya berkata seperti ini. Perhatikan, saya langsung kutip dari bukunya. Nick, akan ada orang yang bisa mengubah siapa dirimu sebenarnya. Kau bisa memotong lidah seseorang, mencungkil matanya, dan menyumbatkan telinganya, supaya dia tidak bisa mengecap, melihat, ataupun mendengar. Tapi hal itu tetap tidak mengubah pribadi yang ada di dalamnya. Teruslah fokus untuk memuliakan nama Tuhan, maka engkau akan melampaui apapun yang sedang engkau hadapi. Pandanglah kepada Tuhan. Pandanglah kepada yang sudah menyelamatkan engkau. Engkau hanya perlu datang dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka segala sesuatu yang dalam kehidupanmu, percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang mendengar, dan dia adalah Tuhan yang baik, yang selalu memeluk kehidupan. Yang terakhir, yang ketiga, God is my strength, yaitu kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk menerima janji Allah. Pak, kalau menerima janji Allah saya nggak perlu kekuatan, berkat saya nggak perlu kekuatan, saya tinggal menerima. Jangan salah, Bapak. Engkau perlu kekuatan untuk menerima janji Allah. Petrus berkhotbah, tiba-tiba ada 3.000 orang bertobat. Pertanyaan saya, kalau seketika pengikutmu 3.000 bagaimana? Ya, engkau nggak punya pengalaman, ya, engkau adalah nelayan, engkau adalah seorang murid, berkhotbah aja nggak pernah berkhotbah sekali, yang bertobat 3.000. Bagaimana kita harus membimbing 3.000 orang? Ini bukan hal yang mudah. Tetapi saya percaya kalau engkau minta pertolongan daripada Tuhan, engkau tidak hanya mendapatkan janji, tapi mintalah kekuatan untuk menerima janji Tuhan. Karena kalau engkau memiliki kekuatan menerima janji Tuhan, saya pastikan engkau dapat mengelola kehidupan atau mengelola janji yang sudah Tuhan berikan. Saya berdoa dalam Tuhan, engkau menerima kekuatan untuk memperkatakan firman Tuhan. Engkau memiliki kekuatan untuk tetap fokus kepada Tuhan di tengah kondisi dan keadaan seperti ini. Bukan hanya itu saja, engkau memiliki kekuatan untuk menerima janji Tuhan. Bukankah setiap berkat berasal daripada Dia, dan tugas kita adalah mengelola berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Kami meminta Roh Kudus melawat setiap kami semua. Tegur kami, ingatkan kami. Kami mau membuka hati kami tidak mau mengeraskan hati kami. Meskipun kami sudah tahu semuanya, kami hari ini meminta Engkau berbicaralah sebebas-bebasnya dan ingatkan kami, dan biarlah firman mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.